sempurna telah.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat. Selamat beribadah, Tuhan menyertai kita semua. Penekanan warta jemaat. Yang pertama, persembahan ibadah live streaming yang masuk pada Minggu 27 Maret ada 2.787.000. Yang kedua, kegiatan dan pelayanan usia indah Jemaat Rantepo akan dilaksanakan besok tanggal 4 pukul 9.30. Yang ketiga, berita Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan mengadakan pertemuan bulanan atau ibadah bulanan pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 pukul 17 di rumah, ya, tuan rumah adalah kelompok 2. Yang keempat, ibadah emeritasi. Ibadah emeritasi personil Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, pendeta tugas khusus pada periode sebelum SSA ke-25 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 di halaman gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Sehubungan dengan adanya ibadah emeritasi dilaksanakan pada tanggal 10 itu, maka kebaktian hari Minggu Jemaat Rantepao hanya dilaksanakan 3 kali ibadah, yaitu pukul 6, pukul 9, dan pukul 18. Jadi untuk hari itu pukul 11 dan pukul 14 digabung di pukul 9. Yang kelima, pelayanan pemberkatan perkawinan bagi saudara Rilman Bongga dengan saudari Karina Sambi Kalak Lembang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 9 di gedung Gereja Toraja Jemaat Hermon Manggasa, Klasis Makale. Dan resepsi pernikahan dilaksanakan hari itu juga pukul 12 di Toraja Misiliana Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat. Yang keenam, berita duka cita telah meninggal dunia Ibu Helena Bendon atau Mama Tian pada hari Senin 28 Maret di rumah kediaman kelompok pelayanan 3. Jenazah almarhumah telah dimakamkan pada hari Kamis 31 Maret 2022 di Butui Batan. Majelis Gereja dan warga jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam. Yang ketujuh, retreat dan pelayanan sehubungan dengan peneguhan CD peserta katekisasi akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 10 April di Pomelo, Pindan, Kepala Pitu. Kemudian pelayanan peneguhan CD akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 dalam kebaktian jemaat pukul 9. Mohon dukungan doa. Yang kedelapan, panitia perayaan Paskah Jemaat Rantepao mengadakan aksi usaha dana dalam bentuk pasar murah, yaitu kue-kue, minuman, lauk pauk,
dan sayur masak. Harap anggota jemaat berpartisipasi. Yang kesembilan, aksi Pangiu untuk April 22 akan dibagikan kepada warga jemaat. Kemudian tambahan warta jemaat, penerimaan siswa baru kelompok bermain tali takum jemaat Rantepao. Nanti dibaca di dalam warta jemaat. Demikian penekanan dan tambahan warta jemaat untuk dimaklumi. Tuhan memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan karena kasih karunia-Nya. Kita boleh berhimpun pada pagi hari ini, hari yang dikuduskan, menghadap Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita hidup hingga hari ini, itu bagian dari bukti kasih Allah. Kasih Allah telah dinyatakannya bagi semua orang melalui pengorbanan Kristus. Kasih yang rela berkorban itu kiranya menjadi penghayatan kita bersama dalam perjumpaan kita hari ini. Saat ini kita telah memasuki minggu Prapaskah kelima, sekaligus bulan diakonia dan aksi Pangiu dalam gereja Toraja. Kasih yang benar adalah tema yang menuntun kita dalam ibadah ini. Marilah kita menaikkan puji kepadanya. Jemaat saya jemput berdiri. Kita memuliakan Tuhan. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Hari Minggu, hari Tuhan yang kudus, semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Sidang jemaat Tuhan
kita merendahkan hati kita dan kita mengikuti ibadah ini di dalam nama Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan. Jemaat kekasih Tuhan, mari sama-sama kita bermazmur melalui Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, Maka kita bersukacita. pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, Akan menuai dengan bersorak-sorai. orang yang berjalan maju dengan menangis, Sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai. sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Harapan ujung bumi dan pulau yang terjauh, kokohnya gunung kau tempuhi dan kau tenangkanlah gemuruh bangsa sekalian, kau buat mereda timur dan barat menyaksikan dan merayakannya. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita. Ya Allah yang Maha Kasih, sungguh benar dan besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dalam kerendahan hati, kami mengaku di hadapan-Mu. Seringkali kami begitu sulit melakukan kasih yang benar. Seringkali kami jatuh dalam dosa dan gagal meneladani kasih-Mu. Di hadapan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, ampunilah kami. Memanggil diriku supaya ku digolongkan di basuh darah-Mu. Tuhan padamu dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan ungkapan syukur kita atas segala berkat karunia Tuhan yang kita nikmati dalam hidup kita. Dengarkanlah firman Tuhan sebagai penuntun di dalam memberikan ungkapan syukur kita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Pujiannya kita akan bukan mengiringi pundi persembahan. Dengan rela hatimu, janganlah
Bapa yang punya hidup dan kehidupan kami, dan segala apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami boleh memberikan ungkapan syukur kami. Tuhan kiranya berkati untuk kemuliaan nama-Mu yang masih ada pada kami. Tuhan, berkati supaya kami gunakan dengan baik. Ampuni dosa kami Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi, pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya. Pemberian kami Dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, Filipi, dan dari Yohanes. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, Tuhan yang penuh dengan kasih, kami merendahkan diri di hadirat-Mu yang kudus. Bersyukur bahwa Tuhan telah mengantar kami masuk di dalam rumah-Mu yang kudus dan memperkenankan kami memuji nama-Mu, menghampiri hadirat-Mu dalam doa, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bimbing dan terangilah kami, agar kami dapat memberitakan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yesaya 43. Yesaya 43 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yesaya pasal 43 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang. Juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Amin. Pembacaan yang kedua, Filipi 3 ayat 1 sampai 16. Filipi 3 ayat 1 sampai 16.
Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu, tidakkah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu? Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran di dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin, firman Tuhan. Kita membaca Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus,
yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Demikian firman Tuhan. Amin. Dari 4 bacaan Alkitab diberi tema kasih yang benar. Pak Kaboro Otongan, mami dirangi lembah satorai ke kuah Pak Kaboro daripada di kuah kasih. Takwa to umum dirangi ke kasih na yan nakaboro. Takwa to taru utama penanta. Si pakaboro o komipia. Pakaboro itu kakakmu, pakaboro itu ambemu, siya indomu. Pakaboro. Mandala liu ke kuah kaboro. Dan memang maknanya sangat luar biasa. Bagaimana kasih, bagaimana kaboro dapat kita alami, dapat kita rasakan, betapa indahnya, betapa baiknya, betapa berharganya. Dan kemudian dari situ kita mulai mengikatkan diri dengan Allah dan dengan manusia sesama kita. Kita rindu untuk mengasihinya dengan setulus-tulus hati kita. Artinya kita dapat memberikan yang terbaik dari kita dengan maksud agar manusia dapat merasakan
kebahagiaan. Luar biasa kata kasih itu, kaboro itu. Agar supaya sesama kita mengalami dan merasakan kebahagiaan. Alkitab mengatakan, walaupun hanya seteguk saja air segar yang kau berikan dengan kasih dan penuh ketulusan kepada seorang saudaramu yang kehausan, itu jauh lebih berarti daripada segala sesuatu yang dapat kau berikan dengan bersungut-sungut. Jadi tidak ada gunanya kalau kita mengasihi dengan cara bersungut-sungut. Kasih berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan hati nurani. Kasih menyebabkan kita juga mengalami rasa bahagia yang tidak terkatakan. Bayangkan saja kalau orang kikir dengar anjing menggonggong langsung lari ke kamar, jangan-jangan orang minta sumbangan. Tapi kalau orang yang penuh kasih, dia buka pintunya, dia bisa mengatakan ini, dan dia juga mengatakan maaf, tayo bango pabaralang kapipe. Di pokada ba mo yaketay data mataku. Jangan kita takut. Tetapi orang-orang yang sebenarnya mempunyai banyak, tetapi dia mengikatkan dirinya kepada hartanya, maka hartanya itu membuatnya selalu ketakutan siang dan malam, dan ia kehilangan kebahagiaan. Tapi mereka yang mempunyai kasih tidak pernah habis dalam kebahagiaannya. Coba-coba itu kami nengkeng bosi kita matakubang kami. Apa ko tumarampana sang siya jong te dari Taiwan atau mataku jong te. Luar biasa. Dalam bacaan kita, seorang yang namanya Maria, Marta, Lazarus, orang bersaudara. Marta sedang melayani dan Maria mengambil setengah hati dari minyak narwastu yang mahal. Dalam bacaan kita katanya 300 dinar. Dan itu cukup untuk gaji seorang pekerja dalam 1 tahun. Jadi 1 tahun gaji seorang pekerja itu harga minyak narwastu. Kalau kita ke Israel, di tempat yang dikatakan inilah tempat di mana Yesus dibaringkan waktu mau dikuburkan, maka sebelumnya kita sudah beli minyak narwastu. Lalu minyak itu kita tumpahkan di atas tembok itu. Lalu setelah kita tumpahkan, kita usap, kita ambil, kemudian kita usapkan ke wajah kita, seluruh tubuh kita.
Ini menandakan bahwa aku cinta kepada Yesus. Jadi, bu sarungu uliu to inannya to. Mintu to saya bolon na sa minyak narwas to namanim pembubangi. Sebagai tanda kasihnya kepada Kristus. Tapi saya juga tidak mengerti apakah betul begitu atau karena dia egois. Morai yaman na di kamasili na morai man na pa berkat namang kato tidak pernah lagi berbuat kasih. Dua kata yang selalu menjadi sesuatu yang telah melekat pada diri kita manusia. Satu yaitu kasih dan yang satu lagi namanya cinta. Kasih itu sebuah perasaan yang tumbuh di hati kita. Dan cinta itu tempatnya ada dalam emosi kita. Emosi. Jangan dikira emosi itu selalu melulu negatif. Kalau orang tidak punya emosi, dia sudah loyo. Susibang serre dia lai balena tokiano. Lolle bajo kate tu kurinding. Kalau sudah tidak punya lagi itu. Tapi cinta tumbuh di situ dan kemudian berpadu dengan kasih sehingga lahirlah cinta kasih, lahirlah kasih sayang yang sungguh-sungguh membuat kita secara emosi, secara perasaan lebih dekat kepada Allah dan juga lebih dekat kepada manusia yang adalah sesama kita. Walaupun kasih bukan untuk memiliki dan cinta selalu istilahnya ingin memiliki, akan tetapi kedua kata ini tidak bisa dipisah. Cinta kasih untuk membuat kita mengasihi Allah dengan sebulat-bulat hati kita dan memilikinya sebagai Tuhan kita dan mengasihi manusia seperti diri sendiri dan memilikinya sebagai saudara kita. Memang cinta kadang-kadang ada batas waktunya, tapi kasih tidak pernah ada batasnya. Ya tonna manesi tunangan lendu asikamalina. Satu-satu nako aku cinta kepadamu. Sebentar apapun ku seberangi. Hujan pun turun, pokoknya aku datang karena aku cinta padamu. Tapi beberapa lama kemudian sesudah pemberkatan nikah, cinta mulai redup. Karena cinta memang punya risiko yang dalam. Cinta memang sangat-sangat sensitif. Salah-salah, maka cinta berubah menjadi malapetaka. Kasih sesuatu yang berangkat dari hati dan perasaan kita, ingin membahagiakan orang lain
tanpa kita menuntut balas apapun. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Maria dalam bacaan kita. Karena kasihnya kepada Yesus, ia memberi yang paling mahal yang dia miliki. Barangkali memang yang kita berikan belum yang termahal ya. Kita lihat saja misalnya pesta-pesta orang mati. Orang memotong kerbau banyak. Banyak yang disebut balian, bunga, pudu. Nah di kuah pertama gereja tu bunga, no kuah atak. Iya bang, mau tu sang apa nende tu Allah tarin pertama, ganna am tu gereja. Kita belum mampu mengambil hidup kita mencontohi apa yang dibuat oleh Maria, memberi yang termahal. Oh ya, biasa juga saya pikir-pikir kalau saya di ibadah, lalu kadang-kadang doa persembahan, Tuhan berkatilah yang kami persembahkan, dan berkati juga yang masih sisa pada kami. Saya tidak tahu mana yang sisa, yang di kantong atau yang dipersembahkan. Nah, yang nanti kuah sisa berarti sidi itu. Nah, tu malena ya mau budak to berkasusi. Begitu toh sisa. Jadi saya pikir-pikir mana yang sisa. Jangan-jangan yang dikasih Tuhan adalah sisa, dan yang ada pada kita itulah yang sesungguhnya. Tapi pikiran-pikiran saya saja. Tentu kita akan mengatakan walaupun sedikit, tapi persembahan seperti janda, memberikan yang terkecil, tapi Tuhan sayang kepadanya. Tanpa kita mendalami bahwa si janda miskin itu juga memberikan hidupnya, karena hanya itulah yang dia miliki. Jadi memang kasih kita kepada Tuhan dan persekutuan kita masih harus terus bertumbuh, dan kita mengambil contoh seperti apa yang dilakukan oleh Maria dalam bacaan kita. Yudas segera melihat hal itu dan menganggapnya sebagai pemborosan. Dan kemudian Tuhan menegurnya, biarlah dia melakukannya sebagai peringatan pada waktu penguburanku. Yudas memang dikenal sebagai orang yang materialistis. Hanya berpikir dengan dirinya sendiri. Berbeda dengan apa yang terjadi dengan Rasul Paulus. Ia mempunyai, kalau kita baca dari bacaan tadi, ia mempunyai segala sesuatu yang dapat dibanggakan secara lahiriah. Akan tetapi kebanggaan itu dianggapnya sebagai sampah dibandingkan dengan kasih Kristus kepadanya. Jadi bayangkan seorang Paulus yang terpelajar, memiliki banyak pengalaman, pengetahuan, harta dan lain-lain, tetapi dia menganggap itu
sampah dalam arti kata semua itu tidak berguna bila dibandingkan dengan kasih Kristus kepada saya. Sehingga saya tidak berhak untuk membanggakan semua yang telah saya capai pada masa lampau, karena saya telah hidup sebagai orang yang baru di dalam Kristus. Itu berbeda antara Yudas dengan Paulus. Kemudian dalam kitab Nabi Yesaya yang kita baca tadi, pasal 43, bahagian ini secara garis besar menyatakan bahwa kasih Allah terhadap umatnya adalah kasih yang kekal, yang tidak bisa berubah, tetap dan terus menerus. Sebab itu ada kelepasan yang Tuhan sediakan juga ketika mereka berada di dalam pembuangan di Babel. Dan Tuhan menyatakan akan ada kelepasan, jalan-jalan akan dibuat, kamu akan berjalan di situ. Kamu menjadi orang yang lepas. Kasih Tuhan kepada umatnya menjadi penghiburan yang luar biasa. Dan karena itu kalau kita mendapat penghiburan karena kasih Allah kepada kita, marilah kita menghibur saudara-saudara kita yang juga mengalami banyak masalah. Dalam kitab Filipi juga Paulus menyatakan bahwa kasihnya kepada Kristus, kepada gereja begitu kuat dan mendorong dia untuk melawan dengan sekuat tenaga segala sesuatu yang mau merusak makna Injil, arti Injil yang sesungguhnya. Manusia tidak dapat mengandalkan kemampuan materi untuk membeli keselamatan. Manusia hanya diselamatkan karena kasih Allah di dalam Kristus. Kalau kita yakin itu, bahwa kita diselamatkan karena kasih Allah, maka dengan demikian ada kerinduan pada diri kita untuk juga menyatakan kasih yang tulus ikhlas kepada sesama manusia kita. Kita harus senantiasa terikat kepada kasih yang benar di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yesus menyebut orang Farisi sebagai anjing-anjing. Anjing pada zaman itu disebut sebagai binatang najis. Kalau kita dijilat anjing, kita harus cuci bersih-bersih. Najis. Dan juga disebut sebagai pekerja-pekerja yang jahat. Banyak pekerja jahat. Dia rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin segala sesuatu, akan tetapi kekristenannya dipertanyakan. Inilah pekerja yang jahat. Orang-orang yang mengajar sesat, inilah pekerja-pekerja yang jahat. Pengajaran sesat dia lakukan baik secara kata-kata maupun juga dengan perbuatan. Dan ini yang Paulus maksudkan sebagai orang jahat. Dia aktif di dalam gereja, akan tetapi kelakuannya berbeda dengan apa yang dia lakukan. Pekerja yang jahat. Orang-orang ini berusaha untuk taat. Tetapi Paulus dengan jelas menentang mereka. Tidak bisa seperti itu.
Tidak bisa kita membeli keselamatan. Keselamatan hanya oleh karena kasih Allah. Kamu tidak bisa berbicara tentang sunat. Kamu tidak bisa berbicara tentang segala ritus-ritus yang kamu lalui untuk menjadi jalan keselamatan bagi kamu. Akan tetapi bahwa kita telah diselamatkan dalam Kristus, dan karena itu sunat hati melalui Roh Kudus yang terpenting. Kita bukan lagi disunat dikerat, tetapi kita mengerat dosa yang ada pada diri kita. Dengan demikian, maka kasih di dalam Kristus itu adalah kasih yang sungguh-sungguh harus menjadi nyata. Ada kadang-kadang di dalam ucapan-ucapan ya, kalau berduka cita, kami menyatakan simpati dan empati. Siapa yang tahu bedakan antara simpati dan empati? Sebab biasa ada. Kaya kami mempukan jelaskan ni sebab tak ada aku tandai. Hah? Kalau kita mengatakan simpati, tetangga kita bermasalah, lalu kita katakan kasihan dika. Itu siapakah? Kalau ada kejadian-kejadian yang kita dengar, kita katakan kasihan. Kita menyatakan kasih kita hanya melalui mulut dan lidah. Kasihan. Tetapi empati adalah sebuah usaha untuk memahami apa yang dialami oleh saudara kita, mungkin berduka, mungkin kekurangan, mungkin sakit. Kita menyatakan empati kita. Dan empati itu di samping kita merasa sangat mengasihi, tetapi juga kita melakukan sesuatu yang dibutuhkan pada saat dia berada dalam kesulitan itu. Kasih yang punya gerakan, kasih yang punya tindakan, kasih yang dapat membuat seseorang sungguh-sungguh merasa tertolong. Apa ko yan ba di ko ba dikka kasihan dikka na tayo ba nga pa di pogau. Wai tayo ba nga papa. Luswa supa de labo no ko tauto. Te kolana dong ti pokada domay. Tayo papa. Tapi kalau empati, ya boleh simpati dan empati, dua kata, tetapi penting juga di situ adalah tindakan yang nyata. Empati adalah kemampuan memahami apa yang dirasakan orang lain dengan melihat dari sudut pandang orang tersebut. Dan kita punya peranan yang penting dalam membangun dia kembali, agar dengan demikian ia merasa sebagai manusia yang dikasihi oleh Allah. Kan luar biasa. Dalam tema yang diberikan kepada kita dikatakan kasih yang benar. Pak Kaboro Tongan.
Kasih, kalau kita baca dalam Alkitab ya, kalau kita mau katakan Pak Kaborotongan, ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu, kasih adalah mengikuti perintah Kristus. Ikutlah perintah Kristus. Dan inilah kasih itu, bahwa kita harus hidup menurut perintahnya Kristus. Itu di dalam Yohanes 1, 2 Yohanes 1 ayat 6a. Lalu kasih adalah pilihan. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah agar kamu memperolehnya. Artinya saingan kasih cukup banyak. Sikap egois kita menjadi saingan yang sangat berat dari kasih. Dan karena itu Korintus mengatakan kepada kita, pertama Korintus 14 ayat 1, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia kasih yang diberikan Kristus kepada kamu. Yang ketiga, pertama Yohanes 3 ayat 18, kasih adalah tindakan. Tadi kita sudah baca di bagian pendahuluan ibadah kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan dan dalam kebenaran. Kebenaran artinya kasih yang tidak ditagih-tagih, yang tidak diungkap-ungkapkan. Kasih yang tulus ikhlas. Dan itu kemudian kita lihat di dalam praktek yang dilakukan oleh Maria bersama Yesus. Lalu yang keempat, pertama Yohanes 4 ayat 16, kasih adalah sebuah komitmen. Komitmen. Sesuatu yang terus-menerus ada pada diri kita dan tidak ada perubahannya. Tidak berubah dalam waktu dan dalam masa. Saya mengatakan dan berjanji kepada diri saya mengasihi Kristus dan sesama saya untuk seterusnya dan selama umur hidup saya. Itulah kasih kita adalah komitmen. Kita telah mengenal, kata pertama Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Itulah komitmen. Jadi memiliki kasih yang benar, mengikuti perintah Kristus, melakukan pilihan yang paling tepat, dan kita melakukannya dengan perbuatan dan dalam kebenaran, dan kita harus punya komitmen untuk terus berada dalam Kristus. Itulah kasih yang benar yang kita dapat praktekkan dalam hidup kita, baik itu kita merasa simpati dengan sesama, maupun juga dengan cara empati. Kita memang mengambil bahagian dalam derita yang dialami, tetapi juga kita tergerak untuk memberikan bantuan sesuai dengan yang dapat kita berikan. Semuanya
dapat kita patenkan pada diri kita kalau kita berdoa supaya Roh Kudus selalu menuntun kita menjalani kehidupan bersama Tuhan. Amin. Kita masuk ke dalam saat yang teduh dan marilah kita mencoba menemukan pada diri kita saat ini dalam perenungan kita, apakah sungguh-sungguh kita telah memiliki kasih yang benar. Apakah kita mendapati bahwa saya adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki Pak Kaborok Tongan. To ma Kaborok Tongan kira kate kita te. Turampo nama minggu to temo. Nan no melo ilang penami solonasang. Baiklah, kita akan mendengarkan pujian, ada solo dari Bapak Simon Dawenan, Damai dalam Dia. Silakan. Suci, tiada celah, damai di dalam Dia, hidup terasa indah, berjuta kasih. Selalu terucap kata Tuhan, tolonglah sedia hidup, tiada celah, kuduskanlah kami. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kemuliaan dalam Dia. Tuhan, ku rindukan kedamaian ini. Tuhan, ku rindu jalan-Mu. Tuhan, ku rindukan kebahagiaan hati. Dengarlah Tuhan. Tiada celah, damai
kuduskanlah kami. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada kemuliaan dalam Dia. Tuhan, ku rindukan kedamaian ini. Tuhan, ku rindu jalan-Mu. Tuhan, ku rindukan kebahagiaan hati. Dengarlah Tuhan. Terima kasih. Itulah pujian malapusia paletin de samone kumenani. Kusang bayat tapangasiu mo pada motona malapu pa. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat, dan di dalam doa ini kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan warga jemaat, pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kita, ibadah emeritasi personil BPS. Berapa ini personil BPS mau diemeritasi ini? Dan pemerintah, kita doakan. Ada juga pelayanan pemberkatan nikah, dan ada juga keluarga kita yang berduka, dan juga ada rencana dari PMTI. Kita semua dukung di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan langit dan bumi dan Tuhan atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Kristus telah mengasihi kami sedemikian rupa, sehingga Ia rela menderita dan datang ke dalam hidup kami, mengaruniakan kepada kami kehidupan baru, dan bahkan bukan saja membaharui kehidupan kami dengan Allah, tetapi juga membaharui kehidupan kami dengan sesama dan alam semesta. Kami bersyukur atas karya-Mu, ya Allah, di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Ajarlah juga ya kami, ya Tuhan, untuk menaburkan cinta kasih kepada sesama kami. Berilah kepada kami agar kami senang kalau saudara-saudara kami berbahagia. Dan tuntunlah kami, ya Roh Kudus, untuk mengikuti jalan yang Allah karuniakan kepada kami untuk hidup di dalam kasih yang benar. Kami berdoa untuk usaha-usaha dan pekerjaan warga jemaat. Engkau memberkati, Engkau menyertai, dan Engkau menuntun mereka di dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak kami. Engkau mengasihi mereka supaya tetap setia, rajin, bertumbuh di dalam iman, tetapi juga dalam pengetahuan. Ibadah emeritasi personil BPS Gereja Toraja akan dilaksanakan 10 April di jemaat ini. Tuhan kiranya menolong dan semuanya berjalan dengan baik. Berkati pemerintah kami dan ajar mereka untuk melakukan apa yang terbaik untuk seluruh masyarakat dan bangsa kami. Kami berdoa untuk pelayanan pemberkatan nikah. Kiranya oleh anugerah-Mu pemberkatan ini dapat berjalan dengan baik pada tanggal 9 April 2022.
dan kiranya Tuhan memberkati dan menyertai baik calon pengantin maupun seluruh keluarga. Kami berduka cita karena Engkau telah memanggil Ibu Helena Bendon telah dimakamkan, tetapi kami berdoa, karuniakanlah kekuatan dan penghiburan kepada anak cucu. Juga rencana PMTI mengadakan kegiatan, Tuhan tolonglah supaya kegiatan-kegiatan ini dapat berlangsung di dalam nama-Mu. Pelihara kami semua ya Tuhan, dan biarlah atas kehendak-Mu kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan apapun. Dan ajar kami untuk mempraktikkan kasih Kristus yang rela berkorban karena sahabat-sahabatnya. Kami berdoa dan kami bersyukur bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kami kesempatan mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga percaya Tuhan akan menjauhkan kami semua dari berbagai macam penyakit. Sertailah saudara-saudara kami juga yang lemah, yang sakit, yang tidak mampu, dan menuntun mereka semua yang berulang tahun agar mereka penuh dengan syukur kepada-Mu. Inilah doa kami persembahkan di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Lagu kita naikkan bersama-sama. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku, seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku.
Sidang jemaat Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan komitmen mengasihi Allah. Hiduplah dalam kasih-Nya seturut kehendak-Nya. Percayalah, Dia akan terus menuntun dan memberkatimu. Kami siap berkomitmen berkorban bagi sesama, dan hidup di dalam kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan boleh memakai Bapak Pendeta Sulaimanwati MTH membagi berkat berupa firman pada hari ini. Karena itu atas nama majelis dan jemaat kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Tuhan memberkati dalam seluruh pelayanan, dalam keluarga, bahkan dalam masyarakat. Nyanyian syukur kita, kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Majelis Jemaat Berantai Pawang, kami selamat kepada kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku suka